Ya sebetulnya sih karena ada ketakutan, takut nyusahin keluarga juga. Lagi dia ngecat tembok datang temen-temennya. Ini cerita favorit papa lagi, Ya. aku udah dengar berkali-kali. Ya Nggak boleh apa-apa ya, lanjutin, tapi boleh di-share ya. buat teman-teman ya. Iya. Lalu akhirnya kan ini mengingatkan kamu nih urus badanmu dong. Iya kan? Iya. Karena kita selama jadi waktu muda tuh kayak lupa Taken diri for kan. granted banget. Taking for granted. Kita tidak mencintai tubuh kita sendiri. Jadi challenge dalam takaran tertentu itu justru akan membuat kita lebih sehat. Betul. Ya. Kalau lebih dari itu kita mati sama aja. Betul. What doesn't kill you make you stronger. Hai teman-teman, welcome back. Sekarang kita bakal memulai episode perdana. Kalau yang kemarin kan bareng sama Mas Budi sama Belmondo ya. Kalau kali ini benar-benar cuman aku dan Papa. Iya. Dan welcome to Kata Om Bambang. Mungkin sedikit background kali ya Pak tentang Kata Om Bambang. Jadi Kata Om Bambang ini tuh udah pernah ada berapa tahun yang lalu? Waduh, kamu masih mahasiswa ya waktu itu ya? Iya, kalau nggak salah tuh awal pandemi. Iya. Jadi di awal pandemi kita pernah membuat podcast Kata Om Bambang. Dan waktu itu kita ngobrol-ngobrol. Basically karena bosan dan ingin mengenal Papa lebih mendalam ya. Dan ternyata teman-teman aku pada seneng katanya dapet advice dari sosok figur ayah ya di fatherless country ini. Yeah. Jadi hopefully kedepannya ini juga bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau ada yang pengen curhat, ada yang pengen nanya-nanya langsung aja di komen. Nanti kita bahas di episode-episode selanjutnya. Yeah. Walaupun mesti ada ini juga ya, Apa tuh? semacam kafeat ya. Apa tuh? Kafeat tuh semacam ada pengecualian nih. Kenapa disebut Om Bambang? Karena ini kan bukan menggantikan fungsi ayah masing-masing. Aduh. Ini kan cuma sebagai om. Papa takut diprotes ya sama bapak-bapak Iya, nanti lain. dianggap kudeta kan gawat. Maaf untuk para bapak-bapak yang merasa bagian dari penyumbang fatherless country ini. Coba lebih hadir yuk dalam keluarga masing-masing. Oke. Iya. So sebenarnya di episode kali ini aku tuh pengen nanya-nanya sama Papa tentang kesehatan Papa. Karena bisa dilihat sekarang sebenarnya Papa lagi kurang sehat ya. Baru recovery. Iya. 2 hari 3 hari lalu masih demam. Iya. Ya. Dan kalau ngelihat Bapak yang usianya udah mau 70 tahun, Iya. mulai Udah tua ya? sakit. Iya. Itu tuh lumayan stressful loh Pak buat anak. Kayak aduh Papa jangan sakit, harus sehat terus. Padahal kamu lumayan, sekarang udah ada BPJS Kesehatan. Iya. Zaman aku seumur kamu belum ada BPJS. Jadi kalau orang tua sakit Kalau rasanya orang tua gimana? sakit, waduh ini punya duit apa enggak? Aduh jangan deh ya Allah. Iya. Ya Allah negara lindungi kami lah ya kan. Iya. Iya ya. Nah tapi sedikit konteks. Ini kalau teman-teman ngelihat Om Bambang yang sekarang. Ini adalah Om Bambang yang terlihat fit sih dibandingkan dulu-dulu. Karena ketika aku kecil ingetan aku tentang Papa tuh dulu jatuhnya obesitas gak sih? Atau enggak? Udah deket-deket ya. Pokoknya Papa tuh gendut. Coba di Google gitu ya, Iya. Bambang Harimurti keluar tuh foto Papa masih gendut. Kira-kira 15 kilo lebih berat lah. 15 kilo lebih berat. Sekitar gitu. Dan aku inget banget, sebagai anak ya, aku inget papaku itu hobinya adalah minum teh botol. Ini jadi nyebut merek ya. Apapun makanannya pokoknya minum teh manis. Iya. Minum teh manis, terus di kantong belakang selalu ada permen Mentos. Iya. Selalu ada Betul. permen mint apapun sih sebenarnya. Dan hobinya begadang. Ya, Bener nggak? hobi karena kerjaan juga sih. Iya. Nah tapi kalau dilihat papa yang sekarang, ya bisa dilihat badannya udah jauh lebih fit. Terus tidurnya kayaknya juga jauh lebih baik. Dan bahkan setiap hari papa nih targetnya 15.000 langkah. Dan selalu tercapai ya, hampir. Tahun ini masih di atas itu, lumayan. Ya. Nah sebenarnya apa sih Pak yang merubah ini semua? Karena aku tahu banget banyak keluhan teman-teman, especially yang punya orang tua yang udah lansia gitu ya, yang ngerasa kayak, aduh orang tua gue nih di rumah doang udah pensiun, tapi mereka juga nggak sehat, nggak punya habit-habit yang baik. Dan aku tahu itu susah gitu buat ngebangun habitnya. Tapi kenapa Papa bisa sampai di titik ini? Ya sebetulnya sih karena ada ketakutan, takut nyusahin keluarga juga. Alhamdulillah. Ya kan? Karena kalau kita sakit jadi beban kan. Betul.
Sedangkan si Om Bambang ini Iya. dari kecil itu berusahalah kalau bisa jangan nyusahin orang lah ya kan. Apalagi keluarga sendiri gitu. Dan memang juga ada peringatan dari Tuhan ya. Peringatan dari Tuhan? Iya, pada umur 57 tiba-tiba divonis kena diabetes. Diabetes ya? Ya, diabetes. Berarti diabetes tipe 2? 2 ya. Ya. Diabetes tipe 2 terus dikasih obat, harus dikontrol. Terus lama-lama ya kita begitu dikasih vonis gitu kan jadi naluri wartawannya keluar. Ini pengen tahu lebih banyak apa ini diabetes itu. Apalagi semua dokter kan bilang udahlah ini penyakit nggak ada sembuhnya. Yes. Ya, jadi hampir semua dokter lah kalau ditanya, oh ini nggak ada obatnya. Tapi kan biasa wartawan kan skeptis. Masa sih udah abad segini ya? Ada internet lagi, ada Google, jadi ada AI dulu belum ada ya? Dulu ya belum lah. Kita riset lah ya. Nah, memang secara konvensional betul, tapi bukan berarti nggak ada terobosan-terobosan. Tapi akhirnya satu hari saya tanya sama dokternya, gimana dok ini apa nggak ada cara lain selain obat? Ya, saya bilang berat lah ada, tapi ini harus ubah gaya hidup total. Harus gaya hidup total itu yang diubah apa? Ya gini aja deh dulu lah, kamu bisa nggak turun 5 kilo? 5 kilo dok, iya. Idealnya berapa kilo? Udahlah 5 kilo aja dulu. Oke 5 kilo, tapi kita Google lagi dong. Oh harusnya 14 kilo nih. Iya. Jadi itu maksudnya itu untuk turun ke berat badan normal? Iya. BMI normal? Iya BMI normal. Terus gimana caranya kan? Nah, inilah untungnya internet ini kan. Kita Google dan kita cari situs-situs yang punya kredibilitas ya. Termasuk misalnya waktu itu Mayo Clinic karena terkenal dan relatif terkenal. Dan kedua juga waktu itu sebagai alumni di Universitas Harvard itu ada center khusus untuk penyakit diabetes. Jadi kita masuk ke situ. Dari semua diabetes ini kelihatannya kok yang paling doable adalah yang namanya puasa yang sederhana. Yaitu puasa nggak usah makan pagi. Skip makan pagi. Skip makan pagi. Tapi ini puasa artinya kalau minum air putih boleh ya. Yeah. Bahkan minum kopi kalau nggak pakai gula nggak apa-apa. Puasa orang Kristen ya? Bukan. Oh itu puasa orang Kristen ya? Kayak kalau nggak salah gitu nggak sih? Kalau puasa orang Kristen tuh masih boleh minum. Mesti tanya. Coba kita tanya sama orang Kristen nanti ya. Ya. Jadi ternyata turun memang dan bahkan dalam setahun itu kelebihan turunnya 15 atau berapa kilo. Tapi kan kalau naikin gampang. Yeah. Nah setelah itu ya udah nggak perlu lagi. Ya. Dan enaknya puasa ini kan cuman makan siang aja jam 12. Makannya juga nggak terlalu dibatasin gitu. Yeah. Ya seperlunya. Dan ya ternyata kalau diniatin ya memang awal-awal tentu ada belum makan pagi gitu ya. Susah loh ngubah habit. Cuman ketika gini, Papa udah 57 tahun punya habit itu gitu loh. Tapi untungnya itu tuh. Jadi tolong kopi juga sih sebetulnya. Paling nggak bisa minum kopi. Seneng nih yang dengernya. Jadi pagi-pagi minum kopi aja. Minum kopi. Pasti asam lambungnya aman. So far itu ya nggak banyak-banyak banget juga kan minum. Bahkan kadang-kadang minumnya gini, bikin kopi, diseduh air panas, diminum. Kalau ternyata nanti, masih pengen minum kopi, ditambah air panas aja. Jadi nggak ditambah kopinya. Tapi alhamdulillah berhasil. Tapi selain itu tentu nggak cuman puasa, ya olahraga sebisanya. Kalau dalam hal itu beruntung memang dari kecil hobi olahraga ya, jadi nggak ada masalah. Lalu cari olahraga juga apa sih yang nggak perlu banyak tenaga untuk mengaktifkannya. Yang paling gampang jalan kaki. Dan memang itu yang paling disaranin. Karena disaranin olahraga
yang diantara yang terlalu santai sama terlalu berat. Jadi yang Jadi moderate. kalau istilahnya tuh ada ukuran jantungnya, zone-nya ya, Ya. zone-nya, zone yang menghabiskan lemak. Mm-mm. Nah ya, tapi memang itu bukan untuk menambah apa Otot. atau apa, sekedar untuk menghabiskan lemak. Karena kan diabetes itu ada juga teori bilang karena pankreasnya dan livernya diseliputi lemak. Jadi, dan cara paling gampang untuk melepaskan itu adalah dengan olahraga yang tadi itu khusus untuk lemak. Dan ternyata itu tidak jadi beban karena ada 2 hal. Pertama waktu itu kan punya anjing, ya. Ternyata anjing ini ingat si Ciki ya. Iya, ingat. Ciki ini anjing golden Ya, retriever ya. mula-mula pada kita pikir ya masanya. udahlah. Pagi-pagi bawa anjing jalan, jadi dapat 2 benefit, dapat olahraga, anjingnya happy. Ternyata ada keuntungan lain. Dia kan senang sekali diajak jalan, sehingga kalau kita malas bangun pagi, ada yang udah nagih. minta ya, dan tampangnya tuh sangat melas gitu. Iya. Dan kena deh kita, ya udah kasihan nih, udahlah kita paksain jalan. Nah ternyata dalam hidup itu kan orang Jawa selalu bilang Allah bisa karena biasa. Yes. Jadi sesuatu kebiasaan baru itu yang mungkin tadinya kita anggap susah, kalau kita awalnya harus dipaksain memang, dipaksain menjadi rutin, lama-lama ya dari terpaksa jadi biasa, malah bisa jadi ketagihan. Rasanya malahan kalau nggak jalan Ada yang aneh. ada yang kurang ya. Iya. Itu terasa nih kan baru 3 hari nih karena sakit nggak bisa 15 memenuhi langkahnya. Itu langsung itu terasa mengganggu gitu. Belum sejalan di. Ya. Dan terbalik gitu. Jadi memang membuat kita punya kebiasaan baru yang sehat. Yes. Dan jangan dianggap sebagai beban. Itu sebagai sesuatu yang menyenangkan. Nah, kamu pasti pernah dengar cerita Mark Twain kan? Ya, jadi cerita si Tom Sawyer ya. Yes. Satu hari dihukum sama pamannya bibinya lupa. Karena dia nakal, dia disuruh ngecat tembok. Lagi dia ngecat tembok, datang teman-temannya. Ini cerita favorit Papa lagi, aku udah dengar berkali-kali. Ya boleh lanjutin, tapi boleh di-share lanjutin. ya. Buat teman-teman ya. Iya. Lalu akhirnya teman-temannya kan ngeledekin dia nih, ada temannya dibully loh. Oh, syukur dihukum gitu. Tapi si Tom Sawyer ini dia mirip Budi. Mirip Budi. Budi itu kan kalau dibully malah kelihatan seneng kan, malah jadi playful gitu. Kalau ini dia dibully kok nggak kelihatan terbully gitu, malah asik gitu, merhatiin, ngechatnya tuh sangat serius gitu. Lama-lama yang bully bingung juga nih, ngechat serius amat. Yang bully jadi FOMO. Ya FOMO kan, kok asik dia. Iya. Akhirnya emang, kamu apa? Oh ini kerjaan mengasihkan nih katanya. Makanya harus serius. Ya, akhirnya temennya, yaudah aku coba dong. Enak aja. Bisa coba, bayar. Akhirnya kan di ujung cerita teman-temannya bayar yang ngechat, sementara dia nongkrong gitu ya. Nah itu kan menunjukkan satu siasat. Iya. Mengalihkan satu hal yang tadinya Menyebalkan. secara pikiran kita anggap sebagai beban, sebagai menyebalkan. Kalau diolah ternyata itu bisa sesuatu yang menyenangkan gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk kesehatan itu bagaimana membuat kebiasaan hidup sehat itu menjadi satu hal yang menyenangkan. Ya kan? Betul. Nah kalau untuk pensiunan kayak Om Bambang ini, enaknya kan sekarang banyak teman-teman bisa diajak jalan bareng, bisa main tenis bareng, bisa banyak hal yang ketika kerja agak susah sih. Iya benar. Kalau waktu kerja dulu kan main tenis sama teman di sekantor. Dan kalau Papa kan setiap hari Sabtu
Dan hari Minggu itu pasti ada jalan pagi sama teman-temannya. Ya. Dan itu kita bisa melihat ya, teman yang tadinya jalan aja susah ya. Sekarang kalau kita temu, kita bilang bahwa nih si A ini berapa tahun yang lalu waktu kita ajak jalan, jalannya kayak orang invalid gitu ya. Sekarang waduh, dia udah jalannya kencang ya. Dan dia tiap hari ini pull up. Dan sekarang kalau ngomong ceritanya, tuh coba anak muda yang nggak bisa pull up coba malu. Ini papaku juga bisa pull up berapa belas kali ya Pak ya? Iya. Aku aja nggak bisa loh. Pakai karet bisa pakai karet. Ya pull up itu bagusnya satu hal ya, motivasi. Karena gini, kalau kita mulai pull up, orang yang pernah pull up, pasti pertama kali nggak bisa. Iya. Angkat gini, gantung aja dulu. Tapi kalau mau tetap gantung tiap hari terus coba. Aku jamin dalam seminggu paling nggak bisa sekali. Ya. Kalau itu diteruskin, nggak sampai minggu berikutnya bisa 2 kali. Dan jadi kalau kita yang gini kalau yang gini lebih susah. Ya, tapi prinsipnya itu artinya apa? Kita ngerasa ada kemajuan gitu. Dan itu penting. Jadi kita memang harus mencari sesuatu yang terasa ada kemajuannya supaya kita merasa getting better lah gitu. Benar. Karena tadinya aku coba push up, tapi push up lama-lama kalau udah lebih dari 100 kali itu jadi membosankan. Ya Allah, karena lebih kurang dari 100 challenge-nya kali ya. Tapi begitu coba pull up dan kita kerasa juga apalagi udah susah. Kalau kita berhenti pull up itu susah. tadinya kuat 25 kali. Cepet. Seminggu aja nggak ya. melakukan. Tahu-tahu udah 20. 3 bulan nggak capek. Mungkin mesti mulai lagi dari awal. Iya. Ya, jadi itu harus satu konsisten. Indikator yang bagus ya. Iya. Aku mau sedikit psikolog mode on mendengarkan success story Papa ini. Kalau kita dengar dengan baik ya, kita simak. Sebenarnya Papa nih awalnya banget yang bikin Papa bisa, menurut aku punya purpose yang kuat. Itu kan Papa punya motivasi yang intrinsik ya. Papa nggak pengen nyusahin orang-orang di sekitar Papa. Dan karena Papa punya motivasi yang kuat itu, akhirnya jadi cara-caranya tuh bisa terbuka satu-satu gitu kan. Ke dokter, cari tahu informasi di internet, apa segala macem. Dan mungkin aku rasa untuk banyak orang, especially kena divonis gitu kayak diabetes gitu, tuh mentalnya ngedown loh. Kayak ngerasa aduh abis ini hidup gak bakal seru, aduh bakal apa-apa dibatesin. Pokoknya tuh mindsetnya tuh udah, ya pokoknya hidup sehabis ini bakal lebih buruk dibandingkan sebelumnya. Dan rasanya overwhelmed gitu loh, kayak kewalahan. Gak boleh ini, gak boleh itu, gak boleh ini, harus itu. Pokoknya tuh kayaknya pusing banget. Tapi yang aku lihat dari Papa ya, itu tuh Papa coba untuk start small. Ibaratnya kayak kita kalau dikasih nih watermelon gitu kan, segede gini, makan nih watermelon, kita kan bakal gimana cara makannya. Tapi Papa potong kecil-kecil, dikit-dikit. Harus turun 14 kilo tapi udah mulai dari 5 kilo dulu. 5 kilo mulai dari gak makan pagi dulu. Mulai dari minum air atau ngopi dulu gitu kan. Terus dikit-dikit dibangun. Abis itu ternyata bisa barengan sama nyenengin anjingnya juga jalan kaki. Dan yang penting banget tapi suka terlupakan dalam ngebangun habit baru itu adalah punya support system yang positif. Papa kan akhirnya jadi jalan pagi sama teman-teman. Itu penting banget loh, karena ketika kita ngelakuin sesuatu sama temen, itu kalau kita nggak ikutan kita jadi FOMO kan, kayak aduh masa nggak ikutan nih. Dan kegiatan yang dilakuin juga positif. Jadi aku rasa aku aja belajar dari Papa banyak sih. Padahal mungkin Papa nggak mikir ini teori psikologinya apa gitu. Tapi by practice yang Papa lakuin tuh sesuai banget sama cara-cara untuk membangun habit baru. Tapi jangan salah ya, mungkin setiap orang yang tiba-tiba divonis, kamu diabetes tuh nggak ada yang nggak mengalami masa depresi yang masa ada sedihnya. kegundahan ya. Tapi atau kan, denial dulu bahkan. Denial dulu ya. Aduh enggak, masa sih diabetes, kayaknya tes ulang deh gitu ya. Ya bisa. Tapi itu kan kemudian copingnya ya. Ada macam. Apalagi tuh yang bikin berat banget tuh karena pasti semua dokter akan bilang ini udah nggak ada obat. Nggak bisa sembuh lah kasarnya gitu ya. Jadi yang bisa dilakukan adalah maintenance atau apa. Tapi kan dan terus terang kadang-kadang banyak dokter yang juga mungkin
jago dalam bidang pengobatan, tapi mungkin secara psikologis memang bukan bidangnya lah ya, untuk bagaimana bersikap dan sebagainya. Kebetulan dokterku dulu tuh almarhum Dokter Oki. Dokter Oki, itu orang yang baik ya. Ya, baik banget. Waktu dia bilang gini, oke deh saya dukung. Kamu nggak pengen pakai obat, kamu pengen Ganti mengubah gaya lifestyle. hidup ya. Tapi tetap dikontrol. Oke, kita ubah gaya hidup. Oh ternyata terus dia lihat, wah bagus nih. Dia malah bilang gini ya, kamu sekarang saya mau bawa untuk presentasi di pasien-pasien diabetes yang lain. Untuk nunjukin bisa kok gitu kan. Itu kan membuat kita appreciated ya. Iya. Wah iya dok, sayang beliau belum sempat melakukan itu, udah keburu wafat. Nah jadi memang untuk penyakit-penyakit yang sebetulnya penyembuhannya bukan dari obat tapi perubahan gaya hidup, memang dokternya mesti punya kemampuan itu. Paham ya. secara psikologis tuh baiknya gimana. Ya. Mestinya jadi kerjaannya dan dianggarkan di BPJS Kesehatan. Behavior modification itu ya. Iya, behavior modification. Karena penyakit-penyakit ini bahkan kadang-kadang kalau bergantung pada obat itu memperburuk keadaan ya. Iya. Kalau dokter Oki almarhum bilang gitu, kamu diabetes, tapi jangan sampai kamu sama sekali nggak pernah makan gula katanya. Jangan diharamkan. Badan itu biologis bukan mekanis. Dia harus kadang-kadang dikasih challenge, baru dia bereaksi gitu ya. Nah, contoh bedanya biologis sama mekanis ya. Kalau mekanis itu kan kalau kita pakai tiap hari lama-lama aus, ya kan? Aus rusak. Iya. Ya. Sehingga orang yang berpikir mekanis, wah jangan dipakai gitu supaya nggak cepet rusak atau dipakainya. Ya. Biologis beda. Kalau otot kita ini tidak dipakai, dia mengecil. Karena otot tuh lebih pintar dari mekanis ya biologis. Jadi dia pikir kalau saya nggak digunakan, efisiensi. untuk apa? Iya. Ya kan saya cuma jadi beban. Nah, jadi justru olahraga itu misalnya kita angkat beban itu apa? Itu justru membuat terjadi trauma. Ya, trauma di otot kita sehingga badan mulai mikir, waduh otot kita nggak kuat ngangkat beban ini, harus saya tambah. Iya. Sehingga kemudian di dalam softwarenya Jadi badan kita. Jadi tubuh kita tuh jangan dimanja lah ya. Ya, Perlu harus dikasih challenge. challenge. Ya. Tapi challenge di tempat yang memang mengarah kehidupan kita yang lebih sehat gitu ya. Makanya kan orang bahaya gitu kalau dia sakit, dia tidur terus. Akhirnya otot-ototnya lama-lama mengecil. Kita dirawat di rumah sakit seminggu aja pas mau jalan kayak oleng gitu kan. Oleng, ya. Jadi kita harus harus ada tantangan gitu. Kalau nggak ada tantangan, seolah-olah nggak perlu hidup lagi gitu kan. Benar. Dan sebenarnya menurut aku ini Papa agak melupakan satu bagian dari cerita Papa, yaitu adalah ketika Papa disuruh mengubah gaya hidup, pola makan specifically, itu kan kalau kita ngelihat orang diabetes kan nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Tapi Papa waktu itu akhirnya bikin kayak semacam jurnal ya. Iya. Kayak semacam jurnal Papa tuh makan apa aja. Dan Papa ukur gula darah Papa tiap hari. Coba gimana coba dijelasin Pak. Ya, jadi waktu itu kan itu sebenarnya diminta. Itu kayaknya standar lah, semua dokter yang mengobati diabetes pasti akan bilang pasiennya, kamu bikin catatan. Bahkan ada formnya itu. Jam sebelum makan gula darah berapa, makan apa aja, nanti sebelum makan berikut berapa gula darahnya, terus makan apa aja. Supaya lama-lama kita ada pengetahuan. Karena tiap orang tuh nggak persis sama reaksinya gitu. Ada yang makanan A gulanya langsung naik. Apa yang makanan B? Kalau Papa apa misalnya? Nasi itu. Nasi itu sangat buat Papa. Ya. Sehingga dengan makan shiratake. Nah, tapi kalau nggak ada shiratake, singkong. Buat Papa tuh jauh lebih aman daripada. Tapi pengetahuan itu hanya bisa kita dapat kalau kita mengukur dan mencatat. Nah ini nih kalau wartawan ada tuh mungkin sampai 3 tahun tuh catatan tiap hari. Kalau wartawan kena diabetes gitu, tiap hari dicatetin. Nih insight-nya apa, yang didapetin apa, datanya dianalisis. Dan terus terang analisisnya nggak gampang ya. Karena
ternyata tidak murni makanan yang pengaruhi. Kalau kita stres, walaupun nggak makan, bisa naik gitu. Iya. Ya, kalau kita benar-benar lagi tenang, nyantai, padahal nih makan udah mikir nih, begitu mau ngukur, waduh, tadi makannya kayak apa? Keluar aja loh, rendah. Jadi ya jangan underestimate ya bahwa tubuh kita itu tidak sederhana. Ini dan tidak sekedar dalam tanda kutip akal sehat. Misalnya satu hal yang seperti melawan akal sehat. Kalau orang kan lihat orang diabetes ini gula, gula itu kalori. Jadi harus menghindari makanan kalori tinggi. Alkohol itu minuman kalori tinggi. Jadi wah, orang diabetes minum alkohol pasti dan ternyata yang justru terjadi sebaliknya. Orang minum alkohol cenderungannya menurunkan gula darah, ya kan? Nah, aku inget tuh ketemunya nggak sengaja sih. Waktu itu lagi biasalah kan kita riset karena kebiasaan wartawan. Apa aja sih diabetes ini. Ternyata di Amerika kalau orang jadi bartender dia tuh selalu dikasih tahu untuk memperhatikan kalau ada pelanggan datang kalau bisa tanya apakah kamu diabetes atau enggak. Dan orang diabetes tuh selalu dikasih tahu dokternya kalau kamu ke bar kasih tahu bartendernya kamu diabetes. Kenapa? Karena kalau dia minum banyak, gula darahnya turun, malah dia hypo. bisa pingsan, hipo, dan itu sangat berbahaya. Sementara si tukang barnya pikir dia mabok. Nah, padahal obatnya tuh sederhana aja, suruh minum air gula, dia tentu bukan berarti orang diabetes obatnya alkohol, karena alkohol itu menemukan problem lain yang mungkin lebih gawat ya, karena itu akan merusak livernya. Jadi itu pilihan berat lah. Nggak minum alkohol, gulanya turun, livernya hancur. Ya. Kalau nggak minum alkohol, gulanya nggak turun. Tapi ya kita pilih cara lain aja yang tidak menghancurkan liver kita gitu. Ya jadi ya memang pengetahuan sih ujungnya ya. Ujung-ujungnya ya jangan kemakan video-video tanpa sumber yang jelas di WhatsApp, ya betul. kan? Itu banyak. Ada teman papa ya seangkatan malah kakinya nyaris diamputasi karena dia percaya ada satu promo ini penemuan dari pernah dapat award gitu semacam madu gitu yang katanya menurunkan gula darah apa segala macam. Dia langsung percaya, dia minum, ternyata tambah gawat dan kakinya ini. Dan kakinya kenapa? Hampir diamputasi. Udah masuk rumah sakit tapi saat-saat terakhir masih bisa diselamatkan. Jadi pelajaran dari situ adalah kalaupun percaya ukur gitu ya. Dulu ada Presiden Reagan bilang trust but verify. Dan sekarang kan alat ukur kan relatif harganya terjangkau lah ya. Jadi kalau ada yang bilang ini menyembuhkan apa segala macam, tidak ada salahnya mencoba, tapi mengukur juga. Dan apalagi sekarang kan fasilitas kesehatan kita tambah baik ya. Jadi bisa semakin terjangkau lah gitu. Oke. Nice banget. Dan mungkin untuk menutup podcast kita kali ini, apa kata Om Bambang nih? Apa kata-kata Om Bambang hari ini ya kan? Untuk menutup tentang topik kesehatan ini. Ya, jadi yang kalau aku sendiri ya belajar, kan divonis diabetes itu bisa kita maknai sebagai waduh bencana. Tapi paling nggak sampai sekarang, aku tuh menghadapinya dengan ini berkah dari Tuhan. Kan ini mengingatkan kamu nih urus badanmu dong. Iya kan? Iya. Karena kita selama jadi waktu muda tuh kayak lupa Taken diri for kan. granted banget. Taking for granted. Kita tidak mencintai tubuh kita sendiri.
kurang tidur, makan sembarangan, ya kan, begadang, kurang istirahat. Jangan-jangan teman-teman editor kita di sini sekarang begini juga nih ya. Ya, jadi mentang-mentang masih muda di abuse ya. Iya. Itu. Jadi kadang-kadang musuh kita tuh kita sendiri, bukan orang lain. Nah, diingatkan oleh Tuhan, nah lu saya kasih peringatan. Benar. Dan ternyata peringatan itu benar. Ya kalau reunian lah sekarang gitu ya. Kadang-kadang kita bisa lihat siapa yang pernah dapat peringatan, siapa yang belum. Ya biasanya yang merasa mendapat peringatan dan membuatnya menjadi berkah, ya itu malah jadi lebih sehat. Seperti temanku tadi yang tadinya nggak bisa jalan, sekarang mau jadi bodybuilder ya. Iya. Nah, jadi dalam hidup tuh seringkali yang secara jangka pendek mungkin kita anggap bencana, itu jangan putus asa. Mungkin itu berkah dalam berkah ini ya. Kalau temanku yang pendeta Kristen dia bilang, iya itu ada ayatnya apa? Kalau ada pintu tertutup, ada jendela terbuka. Jadi kalau Islam bersama kesulitan akan ada kemudahan. Mudah-mudahan dan juga kan ada yang sama tuh sama. Coba kalau di Hindu Buddha boleh di komen juga di bawah. Ya, ada ya. Tapi intinya adalah sebenarnya tergantung kita melihat. Iya. Karena sebetulnya seperti belajar dari biologis kita, trauma kita bisa anggap sebagai bencana. Tapi sebetulnya secara biologis kita dirancang trauma itu adalah tantangan yang membuat badan kemudian bereaksi untuk membuat bagian badan yang kena trauma itu lebih kuat. Ya. Jadi challenge dalam takaran tertentu itu justru akan membuat kita lebih sehat. Betul. Ya. Kalau lebih dari itu kita mati sama aja. Betul. What doesn't kill you make you stronger. Iya, ini kembali atau lagi makes you traumatized juga kalau sih. udah tua kan kadang-kadang ada religiusnya ya. Iya. Itu mau ayat orang Islam, orang Kristen, ayatnya itu ada yang sama. Tuhan tidak akan memberi cobaan pada kamu yang kamu tidak kuat memikulnya. Jadi kalau dikasih cobaan berat, berarti kita kuat. Mendapat apresiasi deh. Artinya kamu tuh kuat banget sehingga oleh Tuhan dikasih cobaan berat gitu. Iya. Nice kata Om Bambang kali ini. Thank you teman-teman. Boleh ya dikasih feedback podcast kita kali ini. Dan juga untuk bantu teman-teman editor kita ini supaya jangan terlalu abuse badannya lah ya. Sehat-sehat ya semuanya ya. Oke, thank you. Bye-bye. Yuk, makasih.